sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. The Honorable Miss Diana Rosita as a speaker of today, the Honorable and the respectable, my beloved students from 10th grade. Alhamdulillah, all praise be to Allah, the Lord of the world. With His grace, we can getting together here. And salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan materi intensive character building. Pada materi yang ketiga ini yaitu tentang di hari ketiga tentang mahfudhoh atau kata-kata mutiara. Baiklah, sebelum kita memulai silakan pada anak-anak untuk menyalakan videonya dan juga mengganti namanya dengan nama kalian dan juga kelasnya ya. Ini Mutiara Sekar belum ada kelasnya ya. Kasih nama kelasnya. Contoh nih, Rifa Jihan 10 PKM 2. Nah, itu udah benar ya. Resa Melinda itu udah benar. Irsyad Han dikasih kelasnya ya. Bintang Dharma Putra dikasih kelas namanya. Baik, untuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, materi akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Ibu Diana Rosita. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Hanifan. Suara saya terdengar jelas ya Pak Hanifan? Jelas Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hanifan Nur Fauzi selaku host atau moderator hari ini, dan juga Bapak Ibu wali kelas yang hadir di Zoom pagi hari ini. Kemudian yang selalu Ibu banggakan, anak-anakku kelas 10 dari 10 RPL, PKJ, MM, dan juga PKM yang selalu Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Kalau kemarin Ibu bertemu sebagai moderator, kali ini Ibu mencoba untuk menyampaikan materi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, materi hari ini adalah tentang mahfuzot. Mungkin bisa dinyalakan screen-nya. Mahfuzot itu adalah sebenarnya berasal dari kata hafadho ya, atau kata-kata yang harus dihafal. Mahfuzot itu adalah kata-kata yang harus dihafalkan. Nah, mahfuzot ini adalah kata-kata mutiara. Di sini Ibu akan membawakan 7 kata mutiara. Nah, Ibu harapkan kalian sebelum menelaah materi ini dengan baik, kemudian memahami. Nah, mudah-mudahan kata-kata mutiara yang disampaikan hari ini bisa kalian pakai sebagai motivasi kalian, atau juga bisa kalian pakai sebagai pedoman hidup kalian juga, bahwasannya kalian selalu ingat, oh iya, kalau misalkan kita mempunyai karakter seperti ini, berarti seperti ini gitu, akibatnya seperti ini. Nah, itu adalah sebenarnya adalah kata-kata mahfudot yang sering kita temui. Nah, mahfudot yang populer banget, yang sering banget kalian ketahui, mungkin kalian pernah dengar di film Negeri 5 Menara. Masih ingat? Manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, masih pada tahu ya itu ya? Pada ingat ya?
Atau ada yang baru dengar? Coba jujur di sini ada yang baru dengar kata-kata yang manjada wajada? Ada berapa orang? Raise your hand. Angkat tangannya. Ada? Oke. Alhamdulillah kalau misalkan memang semuanya sudah pada tahu ya tentang manjada wajada. Nah, itu adalah mafhudat populer yang memang kalau kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mafhudat yang pertama adalah tentang menjauhi sikap malas dan lalai. Siapa di sini yang suka malas? Ada nggak nih? Siapa di sini yang misalkan kalau kerjain PR itu sukanya ditunda-tunda? Misalkan nih ada yang guru memberi tugas hari ini harus selesai, tapi ntar sok aja deh gitu. Ada nggak? Nah, itu nanti jawabannya pada diri kalian sendiri ya. Oke, mafhudatnya adalah ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba limayatakasam. Coba dinyalakan mic-nya semuanya, kita bersama-sama mengucapkan kalimat ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba limayatakasam. 1, 2, 3. Ijhad. Ijhad. Oh, ikuti Ibu. Ijhad. Wala taksal wala tataku ghafilan anada matul uqba liyatakasam. Oke, satu persatu aja. Coba matikan dulu lagi mic-nya. Sekarang siapa yang berani ingin membaca ijhad wala taksal? Siapa? Tunjuk tangan, ayo siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baca yang keras sama artinya. Izhar wala Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisan Bakul Putrabasya dari kelas MN4. Oke, ya silakan, Nak. Izhar wala taksa wala takun ghafilan fanada matul uqba liyatakasam. Iya, oke, good. Artinya, Nak? Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai. Karena penyesalan dalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan. Ya, benar sekali ya. Tadi keren banget itu. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan pesantren apa tuh yang belakang limayatakasam. Wah, keren ini, kreatif banget. Ya, jadi memang betul ya anak-anakku. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Jadi dalam kita melakukan setiap pekerjaan, kita tuh nggak boleh males, kita harus bersungguh-sungguh, jangan lengah, jangan lalai. Orang lalai itu orang yang suka nunda-nunda, ntar aja lah. Nah, nanti kalau seperti itu, penyesalannya akan terjadi. Ya, akibat dari orang yang malas. Oke, kata mutiara selanjutnya. Tentang pentingnya berbadan sehat. Nah, ini mungkin sering juga ya kita dengar ya. Al-aqlus salimu fil jismis salim. Ya, atau kalau bahasa ininya latinnya mensana in corpore sano. Ya, pikiran yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Coba Indah Safitri. Indah Safitri, ya, dibaca coba Nak, yang keras. 10 PKM 1, Indra Safitri. Ya, Bu, siap. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-aqlu salimu fil jismil salim. Ya. Pikiran yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Good, makasih Indah. Ya, al-aqlu salim fil jismil salim. Jadi, kalau misalkan kita badannya sehat, insya Allah pikiran kita juga sehat. Kita mau melakukan apa saja,
akan mudah ya. Kita ingin mengerjakan sesuatu juga akan mudah apabila pikiran kita sehat dan juga apabila badan kita sehat. Nah, misalkan nih kalau badan kita udah ngeluh nih sakit, aduh pusing kepala. Nah, pas sudah pikiran kita udah bermacam-macam deh. Udah kita mikirin, aduh ntar kalau aku sakit kepala gimana ya? Aku jangan gini. Nah, mulai deh ngeluh ini itu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita di pagi hari bangun, alhamdulillah ya Allah, aku diberi badan yang sehat. Nah, kemudian kita bicara afirmasi ke diri kita sendiri, kita bilang bahwa badan kita sehat, maka kemudian pikiran kita pun juga akan sehat juga. Nah, ini seperti di bulan puasa ini nih contohnya. Ketika bulan puasa, kalian sudah mulai memikirkan, aduh nanti kalau misalkan puasa, aku udah puasa terus aku mikirnya banyak gimana ya. Nah, itu udah mulai mulai bermacam-macam seperti itu, nanti akhirnya jadinya badan kita juga ngedrop ya, badan kita juga tidak sehat. Nah, makanya kita harus berimbang antara badan yang sehat dan berpikir yang sehat. Kalau kita menghadapi kehidupan kita dengan yes, aku sehat, nah insya Allah pikiran kita juga akan sehat. Makanya jaga kesehatan, jaga nutrisi apa yang kita makan ya, jangan sembarang jajan. Nah, itu karena juga berpengaruh kepada badan dan jiwa kita. Mahfudat yang selanjutnya. Next. Oke. Nah, ini dia. Prinsip tabur dan tuai dalam kehidupan. Mayazro yahsud. Ya. Man yazro yahsud. Barang siapa menanam, maka dia akan memetik. Nah, coba dibaca yang keras. Carlito, 10 mm4. Silakan Carlito. Halo Bu, Assalamualaikum. Iya, silakan dibaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yaz'aru yahsud. Man yazro yahsud. Man yazro yahsud. Ya. Barang Artinya, siapa menanam, maka dia akan memetik. Nah, ya betul sekali. Barang siapa menanam, maka dia akan memetik. Nah, ini adalah prinsip tabur dan tuai dalam kehidupan. Barang siapa yang selalu melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka kebaikan pula juga yang akan dipetik dalam kehidupannya. Jadi terkadang tanpa kita sadari ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka bukan orang yang kita perbuat misalkan gini, si A nolong si B. Nah, kita tuh nggak boleh mengharapkan balasan dari si B. Tapi nanti Allah akan mengirimkan balasan melalui si C atau si D atau si E. Nah, itulah yang namanya prinsip tabur tuai dalam kehidupan. Mayazro yasud. Kalau seandainya kita pun, mohon maaf nih, selalu melakukan atau melakukan kejahatan nih, atau mungkin melakukan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Nah, nanti bisa jadi kita pun juga akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, itu. Makanya selalulah untuk berprinsip kalau kita berbuat baik, maka insya Allah nanti Allah pun akan membalas kebaikan pada diri kita. Makanya barang siapa yang menanam, maka dia akan memetik. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan juga. Barang siapa yang menanam, mohon maaf, kejahatan atau ke hal-hal yang kurang baik, maka dia juga akan memetik hal-hal yang tidak baik. Ya, itu juga sama dengan ayat Al-Quran. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Betul atau betul? Ya. Oke, selanjutnya. Bahaya bohong. Nah, di sini siapa yang suka bohong? Ada nggak yang suka bohong? Ayo jujur. Jujur. Ada yang suka bohong? Nah, ini dia nih, bahaya bohong. Ra'sudzunubi al-kadzibu. Ra'sudzunubi al-kadzibu. Coba Bintang Dharma Putra dibaca, nak.
Bintang. Ya, silakan Bintang. Coba Bintang. Halo. Suaranya nggak kedengeran, Nak, Bintang. Ya, Bintang. Masuk Bu, suara saya Bu. Oke, masuk. Sip. Coba dicoba Bintang. Yang mana Bu? Yang Ra'sudzunubi al-kadzibu. Matinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zunubi. Ra'sudzunubi al-kadzibu. Ra'suzunubi al-kadzibu. Oh ya, al-kanibu. Al-kadzibu. Ra'sudzunubi al-kadzibu. Ra'suzunubi al-kadiro. Al-kadzibu. Oh ya, al-kazibu. Ya, artinya? Otak dari dosa adalah kebohongan. Oke, coba Imelian 10 RPL. Terima kasih Bintang. Imelian, coba baca lagi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Otak dari dosa adalah kebohongan. Oke. Ya. Ra'sudzunubi al-kadzibu. Otak dari dosa adalah kebohongan. Jadi biasanya dari kebohongan yang awal itu, nah itu adalah berimbas dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan itu akibatnya adalah dosa ya, atau kejahatan yang kita lakukan. Biasanya nih, coba kalian tanyakan dalam diri kalian sendiri. Misalnya nih, kalau kalian pernah ya berbuat bohong. Nah, pasti nanti kita itu selalu berkelit lagi. Kita selalu menjawab lagi dengan bohong lagi, bohong terus-terusan. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi otak dari dosa atau otak dari kejahatan itu adalah kebohongan. Ya. Jadi makanya jangan sekali-sekali kita mencoba untuk melakukan yang namanya bohong. Ya, karena Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk jujur ya, selalu berkata-kata yang jujur, tidak mengajarkan hal-hal yang bohong ya, karena bohong itu pasti imbasnya selalu buruk, tidak pernah baik. Tidak ada bohong yang imbasnya dalam kebaikan. Selanjutnya, nah, ini sering banget ya. Oke. Wa maladzatu illa ba'dat tabi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wa maladzatu illa ba'dat tabi. Jadi tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Nah, sekarang Ibu minta ke Salsabila Zahira. Ya, silakan Salsabila Zahira untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maladzatu illa ba'da tabi. Ya. Tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Nah, betul sekali ya. Nggak ada sesuatu kenikmatan atau kesuksesan kecuali kita harus bersusah payah terlebih dahulu, berusaha terlebih dahulu, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian sebagai seorang pelajar, nah, kalau kalian maunya seneng aja, itu makanya kalian pasti imbasnya juga tidak akan sukses atau tidak akan lulus. Misalkan nih, kita mau lulus ujian, tapi kita nggak mau susah belajar, tapi kita nggak mau berusaha belajar. Ya terus gimana mau lulus, gimana mau sukses kalau kita nggak mau belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, nanti kalau misalkan kita sudah mau nih bersusah-susah dulu untuk belajar, berusaha, insya Allah nanti yang hasilnya itu kita akan memetik kenikmatan yang akan kita rasakan. Ya, jadi yang namanya seorang pelajar itu nggak boleh ngeluh. Ya, aduh capek. Ya, masa sih kita harus Zoom online selama 9 hari berturut-turut. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi insya Allah
ibu percaya kalian siswa-siswa SMK Plus Pelita Nusantara tidak seperti itu. Karena kalau kita mau bersusah-susah dahulu, insya Allah kita akan menuai kenikmatan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bukan bersenang-senang dulu, habis itu sakit. Ya kan, kita senang-senang, habis itu ternyata nggak lulus. Nah, mau kayak gitu, mau senang-senang dulu, tapi terus nggak lulus, atau mau sakit-sakit dahulu, tapi senang. Akhirnya, banyak yang milih mana nih? Kira-kira? Sakit-sakit dulu. Oke, good ya, sakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. Nah, itu adalah kehidupan ya, kehidupan. Jadi pasti di mana ada kesenangan, di situ pasti ada perjuangan di dalamnya. Nggak mungkin orang langsung tiba-tiba menjadi sukses. Pasti dia berjuang terlebih dahulu. Dia pasti merasakan pahit getirnya kehidupan, baru dia akan merasakan kesuksesan. Selanjutnya, Pak. Ya. Oke, nah ini dia teman terbaik di dalam kehidupan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman duduk sepanjang waktu adalah buku. Nah, sekarang coba Muhammad Fauzan, silahkan dibaca Muhammad Fauzan, Muhammad Nur Fauzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Kitabun. Bener gak, Bu? Fi zamani kitabun. Oke. Fi zamani kitabun. Ya. Sebaik-baiknya teman, dia baca artinya, Nak. Sebaik-baiknya teman yang duduk sepanjang waktu adalah buku. Oke, good. Jadi ini adalah filsafat kehidupan ya. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman duduk sepanjang waktu adalah buku. Jadi buku di sini itu adalah maksudnya adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi ketika kita di waktu luang kita, senggang kita isi dengan membaca buku. Karena itu adalah sebaik-baiknya teman. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke agama kita sebagai seorang muslim, ya, kitab yang terbaik itu apa? Buku yang terbaik itu apa? Ayo. Al-Quran. Iya, betul sekali. Buku yang terbaik itu adalah Al-Quran. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena itu adalah teman terbaik dalam kehidupan kita. Al-Quran itu kalau kalian mau ketahui, dia akan selalu setia menemani kita dimanapun kita berada. Ketika kita di alam kubur, yang paling setia nemenin kita itu adalah bacaan Al-Quran kita. Ya, jadi yang akan menerangi cahaya dalam kubur kita itu adalah bacaan Al-Quran kita. Nah, ketika kita juga mulai menyukai Al-Quran, insya Allah kehidupan kita juga akan berubah drastis. Nah, ini adalah kesempatannya di bulan yang Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, penuh nikmat, penuh karunia, bulan penuh ampunan. Maka alangkah baiknya kalau kita temani atau isi waktu luang kita dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita kehilangan momennya nih. Karena ini momennya yang paling baik adalah selalu membaca Al-Quran. Ada kisah sahabat. Ada seorang sahabat itu ketika di bulan Ramadan, hal yang paling beliau sukai itu adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika bulan Ramadan itu adalah waktunya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ngomongin banyak baca Al-Quran, siapa yang sudah baca Al-Qurannya khatam sampai 30 juz? Ada? Kegeleng-geleng. Atau ada yang coba ya bersuara ya. Ada yang sudah 20 juz? Sudah sampai juz 20 ada di sini? Halo? Ada?
Oke, ada yang sudah sampai 10 sampai 20 juz? Kisaran 10 sampai 20 juz? Belum juga. Ada Bu tahun yang lalu. Oh, ada. Ya. Ada yang 1 sampai 10? Oh, kalau saya baru 1 sampai 10 saja, Bu. Oh ya, 1 sampai 10 saja. Oke, masih banyak kesempatan. Ya, ini adalah puasa hari ke-8 ya kalau nggak salah. Jadi masih banyak kesempatan untuk kalian memperbanyak bacaan Al-Qur'an kalian. Jangan sampai 30 hari kita nggak khatam Al-Qur'annya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi usahakan dalam 30 hari Ramadan ini kita sudah pernah khatam 1 kali. Syukur-syukur 2 atau 3 kali ya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Oke, janji ya. Khatam khatam 1 kali ya dalam 30 hari ini. Ada yang mau berjanji di sini? Diam aja sih. Membaca Al-Quran, Bu. Iya. Dalam bulan Ramadan ini hatam, ada yang Bu. mau menghatamkan? Ada yang punya niat, saya ingin menghatamkan, Bu, dalam waktu 30 hari. Pokoknya dalam waktu 25 hari saya sudah selesai, insya Allah, Bu. Itu azamkan dari sekarang. Niatkan dari sekarang. Insya Allah nanti Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih kemudahan kalian untuk selalu menyukai membaca Al-Quran. Next, Pak. Oke. Nah, ini dia. Tadi itu yang ke-6 ya. Ini yang terakhir ya, kalau nggak salah. Ya, oke. Afatul ilmi an-nisyan. Ya, bencana pengetahuan adalah lupa. Nah, kalau tadi Ibu nunjuk, sekarang siapa yang mau baca keras ini nih? Mahfudot terakhir dari Ibu. Saya. Oke, siapa namanya, Nak? Ramadina Hoirunisa. Oke, Ramadina Hoirunisa. Silakan Ramadina. Al-Fatun ilmi ya. Al-Fatul ilmi an-nisyan. Bencana pengetahuan adalah lupa. Nah, bencana pengetahuan adalah lupa. Al-Fatul ilmi an-nisyan. Kadang-kadang, ya iya ya, aku pernah belajar nih, tapi lupa. Terus kadang-kadang kalau misalkan ditanyain PR, ya lupa Bu, belum dikerjain. Nah, siapa yang suka kayak gitu? PR-nya udah dikerjain? Ya lupa Bu, belum. Nah, itu dia. Al-Fatul ilmi an-nisyan. Jadi bencana pengetahuan adalah lupa. Nah, lupa itu kadang membuat kita itu jadi tidak bermanfaat ilmunya. Ya, kalau misalkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sampai sekarang kita hafalkan atau kita pelajari atau kita amalkan. Nah, tapi kalau misalkan kita belajar aja. Nih kalian kan sekarang udah kelas 10 ya. Kalian kan berarti sudah mengalami tahap yang namanya belajar mau 10 tahun. Ya, betul kan? Dari kelas 1 SD sampai kelas 10 kan. Nah, itu berarti kalian sudah 10 tahun. Kira-kira kalian masih ingat nggak pembelajaran yang di kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP atau kelas 6 SD? Masih ingat nggak? Geleng-geleng si Muhammad Nur. Ya. Nah itu dia. Al-Fatul ilmi an-nisyan, bencana pengetahuan lupa. Karena selama ini kita belajar itu ya cuman belajar aja, jalanin aja, terus jadi abis itu lupa deh, nggak inget deh. Nah kayak begitu kan kadang-kadang kita menjalani hidup. Nah jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa nih yang namanya ilmu itu harus ada di dalam otak pikiran kita, karena itu mampu loh. Ya, orang aja bisa menciptakan komputer loh. Orang aja bisa menciptakan komputer yang bisa menyimpan memori bergiga-giga. Apalagi otak manusia. Otak manusia yang sudah bisa menciptakan komputer, bisa jadi otak manusia juga bisa menyimpan ilmu yang banyaknya ilmu itu. Nah, bagaimana cara mengingat ilmu yang sudah kita pelajari? Makanya kita juga harus senantiasa sering membaca Al-Quran. Nah, lagi-lagi kembali ke Al-Quran ya. Karena dengan Al-Quran
otak kita itu semakin diasah, semakin cerdas. Ya. Nah, kalau kita juga mau mengingat ilmu yang kita pelajari, kita jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu habis selesai ya sudah gitu, tidak. Tapi kita harus ulang-ulang terus, ya. Diulang-ulang. Namanya diulang-ulang, insya Allah tidak akan lupa. Tapi kalau udahlah biarin aja, udah stepnya kayak begitu, ntar kan jalan kayak gitu, nah nanti bisa jadi lupa. Ada kan ya ilmu yang kita pelajari sampai sekarang itu nggak lupa apa? Cara ngebaca. Nah ya kan, cara membaca. B sama E sama N jadi ben. C-A-N-A, bencana. Nah itu nggak lupa kan? Nah itu karena kita niat untuk membaca. Nah begitu juga ilmu pengetahuan. Kalau misalkan kita niatkan, kita pelajari bersungguh-sungguh, insya Allah tidak akan lupa. Ya, insya Allah tidak akan lupa. Dan jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Biasanya lupa itu juga bisa jadi karena kita kebanyakan maksiat. Kita kebanyakan melakukan hal-hal dosa yang dilarang sama Allah. Nah, kembali lagi muhasabah ke diri sendiri. Ya, oke. Tadi sudah ada 7 materi yang Ibu sampaikan terkait mahfudhot. Next. Nah, sudah selesai ya? Oke. Nah, bagus. Jadi kalau misalkan dari 7 materi tersebut, nah, Ibu kasih waktu nih. Ini kan masih berapa menit lagi ya Pak Hanifan ya? Halo? Masih ada 7. Sekarang jam 10 9 menit lagi, Bu. 10 menit lagi ya? lagi. Oke. 10 menit lagi. Coba kalian nanti Ibu kasih kesempatan 5 menit ya. 5 menit minimal hafalkan dari 7 mahfudhot itu 3 aja. Ada yang bisa nggak? Kalau hafal 3 nanti Ibu kasih hadiah. 3 aja. Ada yang mau? 3 aja. Ya, Bu. Tapi nggak boleh baca ya, jujur ya. Saya, Bu. Siapa tuh saya, Bu? Saya, Fajar. Fajar, mana Fajar? Muhammad Fajar Fadila. Oke, silakan sebutkan Fajar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimatiin kan ya Pak slide-nya kan? Oke, ya silakan Fajar. Yang pertama, manjada wajada. Loh, itu mah bukan ini pelajaran yang 7 saya. Yang 7 tadi, manjada wajada mah itu opening. Oh, itu. Iya, itu opening. Oh, ya. Yang tadi 7 slide tadi lah. Ya, oke, silakan. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Jangan bersungguh-sungguhlah. Mahfudhot doang kan, Bu? Artinya enggak lah, artinya juga dong. Masa kamu tahu mahfudhotnya nggak tahu artinya, sama aja bohong. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan jangan bermalas-malaslah, karena bermalas-malas itu yaitu sifat kelalaian dari setan. Benar gak sih, Bu? Karena penyesalan itu adalah akibat dari bermalas-malas. Ya, terus yang kedua. Man yazra yahsud. Oke. Terus artinya? Barang siapa yang menanam, maka dia memetiknya. Oke, good. Terakhir. Al-aqlus salim fil jismi salim. Oke, good. Akal yang sehat itu yaitu tubuh yang sehat. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Ya, oke. Nanti Fajar, Fadila hari Sabtu ya ke sekolah ambil hadiah dari Ibu, oke? Selanjutnya siapa lagi nih? Masih ada challenge kesempatan. Saya, Bu. Siapa? Tolong ditunjukkan.
Siapa saya Bu-nya itu? Kalau bisa jangan yang disebut Fajar tadi ya. Ya, saya pun gak, Bu. Ya? Saya, Bu. Siapa Ya, saya Bu? Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan. Silakan Abu Sofyan. Ra'su Junubi Al-Kadzibu. Oke, Rasul Nabi Al-Kadibu. Khairu jalisin fi zamani. Artinya mana? Udah tadi. Oh, Ibu nggak dengar. Coba ulang lagi. Ra'su Junubi Al-Kadzibu. Akal dosa adalah bohong. Ya, terus? Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya. Baik-baiknya teman adalah buku. Oke, good. Satu lagi. Afatul ilmi Anisyano. Ya. Bencana ilmu pengetahuan. Bencana ilmu pengetahuan adalah lupa. Oke, terima kasih Abu Sofyan. Sama-sama Fajar ya. Hari Sabtu ambil hadiahnya di sekolah. Nah, sekarang ya challenge yang terakhir nih. Hadiahnya yang paling oke. Siapa yang hafal dari 7 Ibu Mahfudzat yang Ibu sampaikan tadi? Sebutkan. 7 Mahfudzat tadi. Bu. Kalau lupa dikit gimana, Bu? Kalau lupa dikit gimana? Ya, coba dulu aja. Enggak hafal urutannya, Bu. Pokoknya 7. Ada yang bisa nggak 7? Ayo. Saya Bu, Rashid Bu. Ya, Rashid mana Rashid? Saya Bu. Ya, oke. Mutabar Rashid, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ijhad wala taksal wala takun kofilan panada matul ukba lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula kamu lalai karena penyesalan milik orang yang bermalas-malasan. Oke, good. Terus? Salim fil jismi salim, akal yang sehat pada jiwa yang kuat. Oke. Terus barang siapa yang menanam maka akan memetik. Rasul Zunubi al-Kadzibu, otak dari segala dosa adalah kebohongan. Terus? Sebentar. Ayo. Fatul ilmi anisyanu, bencana pengetahuan itu lupa. Ya, wa man ladzatu illa ba'da tadi. Tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Oke. Khairu jalisin fi kulli zamanin alkitabu. Salah. Khairu jalisin fi zamani alkitabu. Sebaik-baiknya teman duduk sepanjang waktu adalah buku. Oke, alhamdulillah. Tabar Rashid. Ini pejuang-pejuang ini ya, Arjuna semua ya. Sri Kandinya nggak ada ya. Oke, alhamdulillah. Tiga-tiganya nanti hari Sabtu Ibu tunggu ya. Insya Allah akan ada hadiah untuk kalian. Ya, diambil. Bu Diana ada hari Sabtu di sekolah. Oke? Pak Hanifan tolong dicatat namanya tadi ya. Tadi dicatatkan 3 orang tadi, Pak. Siapa aja, Bu? Tabah Rashid. Terus Tabah Rashid. Abu Sofyan. Halo, bentar Bu ya. Ya. Oke. Satunya lagi lupa Ibu siapa ya? Tabah. Fajar kalau nggak salah. Rashid. Ya, Fajar. Fajar sama satu lagi Bu. Fajar. Abu Sofyan. Ya. Yang ahwatnya nggak ada Bu ini. Ya, ahwatnya nggak ada, nunjuk tangan deh tadi. Hadiahnya cuma untuk 3 orang. Coba yang ahwatnya tuh. Ya udah deh, ahwatnya satu lagi. deh. Satu kesempatan ya, ahwatnya 1 deh. 3 aja nggak apa-apa. 3 mahfudzat untuk ahwat. Ada? Oh, dikasih keringanan lagi. No, Pak, diem Pak. Ayo jangan malu-malu. Itu Bu, email Lian udah unjuk tangan Bu. Oh, email Lian. Oke, silakan email Lian. 10 RPL. Ya, email Lian Pak. Itu tadi udah nunjuk tangan. Ya, email Lian, silakan email Lian. Nyalakan mic-nya, Nak. Udah. Nah, mana? Bukan, Bu. Oh, bukan. Enggak. Oh, kirain email Lian. Ada lagi, Nak? Tidak ada? Kalau nggak ada, ya... Masa nggak ada nih yang perempuan? Sebenarnya sedih sih ya. Nggak ada. Padahal biasanya perempuan itu semangat banget. Kemarin tuh yang baca Al-Quran tuh. Resa. Masa nggak apa Resa? Ada nggak Resa? Kila awalun Bu.
Itu akil awalun hafal kayaknya. Akil awalun. Akil awalun mana akil awalun? Oke Pak Hanifan, nggak mau Pak Hanifan ya sudah, karena waktunya juga sudah habis ya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua kelas 10 yang sudah semangat belajar mafudotnya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua dan diamalkan pada untuk diri kalian masing-masing. Itu saja dari Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Miss Diana Rosita SPD yang telah menyampaikan materi tentang mahfudotnya. Oh iya. Bagaimana paham ya semuanya ya? Karena emang ini materinya sifatnya hafalan, jadi tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan. Langsung kita akhiri saja karena kita akan masuk ke Zoom untuk kelas 11-nya. Baik anak-anak, kita akhiri. Jangan lupa dirangkum dan juga diupload ke BBID hasil rangkuman kalian. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.